Sekretaris Jenderal, Sekjen, Yunus Nusi meminta agar Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menunjuk wasit netral dalam laga Timnas Indonesia. Ia bahkan menekankan tak ada coba-coba mengirim wasit yang tidak baik. Permasalahan wasit belakangan ini memang menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi setelah Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dalam laga antara Bahrain versus Timnas Indonesia itu, wasit asal Oman Ahmed Alkaf mendapat sorotan. Hal ini karena kepemimpinannya menimbulkan kontroversial, sehingga netizen Indonesia pun menyorotinya. Timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain sebenarnya mampu memimpin 2-1 hingga menit ke-96 seperti tambahan waktu yang diberikan. Namun, wasit Ahmed Alkaf memimpin pertandingan hingga memasuki menit ke-99 dan Bahrain pada menit ini sukses menyamakan kedudukan 2-2. Pertandingan pun akhirnya baru selesai tepat pada menit ke-100 dan situasi ini sempat membuat suasana keruh. Netizen Indonesia merespons cepat atas ketidakpuasan kepemimpinan wasit asal Oman tersebut dengan menyerang media sosial Bahrain dan juga Oman. Buntut situasi ini, netizen bahkan menyerang AFC juga dan menyebut AFC mafia. Untuk itu, agar situasi seperti ini tak pernah terjadi lagi ke depannya, Yunus Nusi berencana menyampaikan ke AFC agar menunjuk wasit netral dalam laga Timnas Indonesia ke depannya. Ia mengharapkan agar dalam event-event besar sekelas kualifikasi Piala Dunia ini tak ada hal-hal yang merugikan tim. Untuk itu, ia mengaku akan menyampaikan langsung ke AFC. Saya tanggal 28 Oktober akan ke Seoul, Korea Selatan. Akan digelar konferensi sepak bola, Konfederasi Presiden Federasi Sedunia dan Sekjen Federasi Sedunia, ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Dan saya akan melakukan komunikasi dengan AFC. Ada kawan-kawan kami di sana, ucapnya. Pria berusia 54 tahun tersebut mengharapkan AFC bisa menunjuk wasit netral saat Timnas Indonesia menjalani laga. Hal ini karena ia tak ingin ada hal tak menyenangkan yang terjadi. Apabila ada hal tak menyenangkan, netizen Indonesia bisa memberikan respons cepat. Untuk itu, agar tak ada gesekan antar negara nantinya, PSSI meminta agar wasit yang diturunkan saat Timnas Indonesia berlaga adalah wasit terbaik. Ia menekankan agar AFC tak coba-coba dalam menurunkan wasit buat pertandingan Timnas Indonesia. Kami berharap siapapun wasitnya, kami meminta berlaku netral, kata Yunus Nusi. Kami yakinkan bahwa sepak bola Indonesia 80% negara kami, masyarakat kami senang dengan sepak bola, jelasnya. Baca juga, belum ada tanggapan dari FIFA. PSSI yakin Timnas Indonesia tetap jamu Bahrain di Indonesia. Maka jangan sampai ketidaknetralan wasit-wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding akan membuat nuansa tak baik antara kedua negara. Karena masyarakat kami sangat cepat merespons. Yunus Nusi menekankan agar AFC tak coba-coba menurunkan wasit yang tidak baik. Jadi jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik, tegas Yunus. Berikut sosok Rian Flamingo, bek mewah berharga fantastis yang mode Timnas Indonesia. Rian Flamingo, seorang bek muda yang tengah bersinar di Liga Belanda, kini menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid dan teknik bermain yang mengesankan, ia dianggap sebagai satu di antara talenta paling menjanjikan. Belakangan ini, ada tanda-tanda bahwa Rian Flamingo memiliki ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia, yang semakin memperkuat harapan para pendukung sepak bola tanah air. Rian Flamingo saat ini bermain di Liga Belanda dan telah menunjukkan performa yang konsisten. Dengan postur tubuh yang ideal untuk seorang bek,
ia memiliki kombinasi kecepatan, kekuatan, dan keterampilan taktis yang membuatnya sulit dilewati oleh penyerang lawan. Kemampuannya dalam membaca permainan dan melakukan intersepsi menjadikannya salah satu pemain yang diandalkan oleh klubnya. Flamingo dikenal memiliki kemampuan mengalirkan bola dari belakang yang sangat penting dalam permainan modern saat ini. Ia dapat membantu serangan tim dari posisi bertahan, menjadikannya lebih dari sekadar pemain bertahan. Dengan catatan statistik yang impresif, Ryan telah mencatat sejumlah clean sheet dan membuat banyak tackle sukses, menegaskan posisinya sebagai salah satu bek terbaik di liga yang ia tempati. Kode dari media Belanda, awalnya media Voetbal Premier membahas nama-nama pemain yang berpotensi gabung skuad Garuda. Ryan Flamingo masuk dalam daftar tersebut. Ryan Flamingo masih diandalkan timnas Belanda U21. Pemain PSV Eindhoven ini disebutkan masih bisa berpindah ke Indonesia atau Suriname. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Ryan Flamingo. Ryan Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil bagus di PSV dan sangat potensial, ujar pemimpin redaksi Voetbal Premier Denie van Laar. Dari pernyataan tersebut, kode keras yang muncul dengan jelas jika Ryan Flamingo siap untuk dinaturalisasi. Segala kualitas yang dimiliki, kehadirannya di skuad Garuda akan menjadi angin segar, membawa harapan baru untuk meraih prestasi di pentas internasional. Para penggemar kini menunggu dengan antusias keputusan Ryan, berharap dapat melihatnya mengenakan jersey merah putih dalam waktu dekat. Nama, Ryan Flamingo. Tanggal lahir umur, 31 Desember 2002. Tempat kelahiran, Blaricum, Belanda. Tinggi, 1,83 m. Kewarganegaraan, Belanda. Posisi, bek tengah. Kaki dominan, kanan. Klub saat ini, PSV Eindhoven. Bergabung, 8 Juli 2024. Kontrak berakhir, 30 Juni 2029. Harga pasaran saat ini, 208,58 miliar rupiah. Karir tim nasional. Belanda U21, 7 penampilan, 2 kartu kuning, 526 menit bermain. Statistik berdasarkan klub. Sassuolo Primavera, 58 penampilan, 16 gol, 2 assist, 10 kartu kuning, 1 kartu kuning kedua, 5.167 menit bermain. FC Utrecht, 36 penampilan, 3 gol, 1 assist, 4 kartu kuning, 3.152 menit bermain. Vitesse Arnhem, 34 penampilan, 3 gol, 1 assist, 4 kartu kuning, 2.803 menit bermain. Almere City FC U19, 28 penampilan, 4 gol, 2 kartu kuning, 2.494 menit bermain. PSV Eindhoven, 13 penampilan, 1 kartu kuning dan 1.167 menit bermain. Almere City FC U23, 11 penampilan, 3 gol, dan 906 menit bermain. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, memberikan kabar terkini soal proses 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri sempat merekomendasikan 3 pemain keturunan, yakni Tim Gispen, Dion Mars, dan Mauresmo Hinoke. Seiring berjalannya waktu, Mauresmo Hinoke diketahui jika memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya. Nama Mauresmo Hinoke pun akhirnya tersisihkan usai Kaya Schmons menyatakan ketertarikan untuk membela skuad Garuda Nusantara. Kendati begitu,
Kabar 3 nama calon pemain timnas Indonesia U20 pun belum terdengar jelang persiapan Piala Asia U20 2025. Menjawab sejumlah pertanyaan terkait kejelasan proses naturalisasi 3 pemain itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi akhirnya angkat bicara. Yunus Nusi mengatakan bahwa proses naturalisasi ketiganya baru akan resmi jika sudah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, baru akan diumumkan secara resmi, ujar Yunus Nusi di GBK Arena, Jumat, 25 Oktober 2024. Meski belum memproses naturalisasi ketiga pemain itu, namun Yunus Nusi menyebut jika calon pemain timnas Indonesia U20 itu diproyeksikan untuk tampil dalam Piala Asia U20 2025. Tim Gispen, Dion Mars, dan Kaesh Mons diproyeksikan bisa membela skuad Garuda Nusantara dalam gelaran yang berlangsung di Cina pada Februari mendatang. Kita targetnya ke sana, saat Februari ke Cina, skuad Indra Syafri U20 insya Allah anak-anak ini bisa perkuat timnas U20, pungkas Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 resmi lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina dengan status juara grup F di babak kualifikasi. Hasil itu diraih usai skuad Garuda Nusantara meraih 7 poin berkat 2 kemenangan atas Maladewa dan Timor Leste serta hasil imbang dari Yaman. Kompetisi Piala Asia U20 2025 sendiri bakal bergulir mulai 6 hingga 23 Februari 2025 dengan Cina berstatus sebagai tuan rumah.